melihat lebih dekat, kali ini hadir spesial di hari Kamis. Jadi akan saya bahas ya salah satu saham yang mungkin terdengarnya jarang ya, karena ini perusahaan yang baru IPO tahun lalu, yaitu kode sahamnya IBOS. Nah, di video kali ini saya akan membahas melihat lebih dekat, jadi secara fundamental dan teknikal, karena beberapa hari yang lalu, tempo hari, di berita bahwa laporan keuangan kuartal 2-nya itu naik atau semesternya naik. Nah, apakah memang naik? Nah, ini akan saya cek, dan apakah saham ini termasuk murah atau murahan gitu. Jadi sebelum lanjut pembahasannya seperti apa, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan info dari kita, entah dari fundamental atau teknikal atau bandarmologi. Ada juga series yang cocok buat Bapak Ibu dan teman-teman jikalau baru terjun di dunia pasar modal, yaitu series saham bagi pemula. Nah, itu silakan ditonton di playlist itu. Oke? Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Saya tag video ini di break sesi 1 tanggal 31 Agustus jam setengah 2. Terus ini website dari IBOS. Website dari IBOS sendiri atau PT Indo Boga Sukses Tbk, Industri Makanan, Minuman dan Perhotelan ya. Oke. Indo Boga Sukses Tbk berdiri 2019. Wow, baru ya, baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Terus IBOS sendiri itu IPO-nya tanggal 25 April 2022. Jadi baru berdiri 3 tahun langsung bisa IPO. Langsung bisa IPO ya, luar biasa ya. Pengendali utamanya itu PT Goldman Investindo Sedaya dengan porsi kepemilikan 56,12%. Oke, harga sekarang saat saya tag ini di 274. Ada corporate action ya, kita lihat corporate actionnya apa. Oh, dia ada waran yang nanti baru berakhir di tanggal 25 April 2024, masih lama. Oh, ini berbarengan dengan IPO pasti, kan April kan tadi. Oke, nah ini ada berita dari Emiten News di mana ikan beku laris manis laba Indo Boga IBOS terkerek 24,2. Ini berita tanggal 31 atau pagi tadi jam setengah 8. Sedangkan di keterbukaan informasi di Bursa Efek, mereka melampirkan atau melaporkan laporan keuangan itu di tanggal 28. 28 tuh hari Senin jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat lah ya. Tuh. Terus kalau kita lihat harganya setelah laporan keluar, 28 do nothing, 29 yang naik. High-nya sampai ke 298. Oke, kita bahas ya. Kita lihat dulu beritanya. Alhasil laba per lembarnya jadi 1,04, sebelumnya 0,49. Oke. Dominasi pendapatan masih berasal dari perdagangan ikan beku senilai 24 M. Sementara kontribusi segmen makanan dan minuman posisi kedua yaitu 13,65 miliar. Adapun penyewaan kamar 1 M dan pendapatan lainnya 3,27 M. Oke, beban pokok terdongkrak mengekor kenaikan pendapatan. Ya nggak apa-apa sih penyebabnya nih. Jumlah kas yang digenggam akhir Juni 2023 sebanyak 5 M, cukup terkuras dari awal tahun yang 29 M. Wow. Penyebabnya adalah pengeluaran untuk operasional hingga pembayaran dari perolehan aset tetap. Oke, ini udah terjawab ya. Kasnya ini turun drastis. Oke, kita lihat websitenya dulu. Websitenya kegiatan usaha utama perseroan adalah bergerak dalam bidang food and beverage industri dengan memiliki dan mengoperasikan The Monaco Restoran yang memiliki tema nuansa Eropa. Wow. Special event yang ditawarkan adalah The Monaco Restoran, antara lain wedding resepsi, birthday celebrate, anniversary, pre-wedding, photoshoot, bridal shower, board and corporate meeting, arisan, fashion show, fine dining, dan acara-acara sosial lainnya. Oke, ini berita-berita fashion show-nya. Ini membagikan CSR mereka di Surabaya. Mungkin yang domisili di Surabaya mungkin tidak asing ya dengan restoran di Monaco ini ya. Ini produk-produk mereka. Oke. Jadi bisa dikatakan segmen
customer segmen mereka kalangan atas ya. Ini ya, dengan konsep restonya seperti ini. Oke, kita lihat ya laporan keuangannya. Laporan keuangannya, pendapatannya 42. Kalau cek di note 20, tadi di berita mengatakan si ikan ya paling banyak ya, note 20. Kita cek dulu dimana ya menang ikan 24, sebelumnya 21. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung 24480 kurangi 21, kita mau hitung growth-nya ya. Growth-nya dia berapa sebelum dibandingkan tahun lalu ya. 15% untuk yang perdagangan ikan. Sedangkan makanan dan minuman 13657 kurang 10719. Bagi 10719 itu 27%. Jadi secara omset memang perdagangan ikan lebih besar gitu. Tetapi secara growth itu food and beverage ya, food and drink ya, itu lebih tinggi yaitu 27%. Tuh si kamar stuck ya naik tapi minor banget, hanya berapa nih? Hanya 17 juta doang. Lain-lain bahkan turun ya, tapi stay di 3M. Oke sih. Bebannya ini yang naik beban perdagangan ikan nih, sebelumnya 15, ini dia naik ke 17. Makanan dan minuman, nah ini naik juga. Gaji dan tunjangan ini naik tapi tidak signifikan. Nah, lain-lain ini yang naiknya gede banget. Lain-lainnya apa? We never know ya, karena tidak tertulis di sini apa. Terus beban umum dan administrasi mereka yang gede itu pajak ya, sebelumnya nggak ada, ini jadi ada, gede banget. Dia nggak gede sih, hanya 13 juta sih aslinya. Terus kita lihat lagi yang growth-nya tinggi ya, ini perawatan dan perbaikan. Sebelumnya 13 juta, sekarang 830 juta. Wow, pendapatan lain yang menarik. Sebelumnya 26 juta, sekarang 124 juta. Naiknya tinggi nih. Dan lain-lainnya apa, yaitu sebesar 113, ini tidak dijelaskan. Itu sih. Itu yang menjadi kendala. Beban keuangan nih gede juga ya. Beban keuangan mereka itu jadi 1,1 M. Wow, sebelumnya hanya 200 juta. Karena ada beban yang gede itu beban bunga dari bank, yaitu sebesar 952 juta, hampir 1 M. Itu sih. Terus 9 sewa ini 94 juta. Wow, sewanya gede juga ya. Sewanya gede juga. Oke, kita lihat ya kesehatan perusahaan ya. Aset mereka tadi udah dijelaskan di berita, kasnya turun ya jadi 5M. Jadi 5M kalau kita cek di note nomor 5, 5M tuh persentasenya kemana aja. Ini nomor 5, note nomor 5 kita cek. Oke, full semuanya itu di kas ya. Di bank paling gede 4,6 di Mayapada. Sebelumnya sampai 23 ya. Sekarang udah kegerus. Tadi sudah dijelaskan di berita ya, kalau karena pengeluaran operasional hingga pembayaran dari perolehan aset tetap. Itu sih. Terus liabilitas ya, hutangnya, hutang berbunganya terutama. Ini cukup enteng ya, jangka pendek 490 juta doang, harusnya tercover ini dengan kasnya ya. Kasnya ada 5M, sangat tercover. Ya, kasnya 5M. Oh, bentar, kita lihat dulu ini. Persediaannya jadi sebelumnya 20M, sekarang 29 ya, gede banget. Di note nomor 7. Di note nomor 7 kita cek untuk persediaan dari perusahaan ya. Makanan dan minuman 16M. Nah, ini yang gede ya, ikan beku. Sebelumnya 4M, sekarang 20 gitu. Dan mereka ada perdagangan ikan ya. Itu sih. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk si Ibos ya. Kenapa di saat mereka ikan bekunya makin banyak ya, harusnya sales marketing mereka lebih jalan supaya menaikkan atau mendongkrak yang namanya laba omset dari perdagangan ikan ya. Itu sih. Tapi PR-nya adalah jikalau sales marketingnya ini macet, nah ini kan inventory-nya kan gede banget ini. Inventory-nya kan bakal penuh ya dengan ikan beku. Itu sih PR-nya di situ. Dan ikan beku ini expirednya berapa nih? Sampai dia memang benar-benar masih layak, dikatakan layak untuk dijual tuh berapa hari atau berapa bulan. Nah, itu mungkin jadi PR gitu.
liabilitasnya ya, jangka panjang jangka pendek oke. Kalau yang jangka panjang nih, utang bank mereka ada 17 M nih, gede banget. 17 M. Kita cek di note nomor 14 ya. Note nomor 14 utangnya oke terhadap Bukopin 17, yaitu masuknya kredit investasi sebesar 17,4. Yang pertama mereka ada di ini mana nih? Ini Bukopin pembelian barang pre-opening dan soft launching resto itu 2,5 96 bulan ya. 96 bulan berarti berapa tuh? 96 bagi 12 8 tahun. Mereka ngambil 2019 jadi tambah 8 berarti 2027 ini nanti selesainya ya. 2,5. Oke. Nah, ini masuk kredit investasi ya ini ya. Sudah terjawab ya 2,5 dari ini. Terus ini 2 tahun ya. 2 tahun harusnya ini udah lunas sih. Sama. Terus berdasarkan ini 3,4 13%, 120 bulan jadi 10 tahun ini belum lunas. Yaitu sebesar 3,4 M ya. 3,4 M gede banget. 3,4 tambah ini tadi 2 ya. Jadi udah kejawab 5 M sendiri untuk kebutuhan itu. Terus ini 10 bulan juga jadi 8 ya. 3,4 lagi 10 tahun. Terus ini 30 bulan ya. 30 bulan bagi 30 bagi 12 2,5 tahun ya. Ini harusnya udah kelar karena ini startnya dia 22 Desember ya. Jadi kelarnya di 2023 tengah tahun. Harusnya tahun ini udah kelar, yaitu 78 juta ya. Oh juta, banyak 78 juta. Ini gede 13 ya. So far ini yang induknya ya. Nah, ini ada anak usaha juga nih gede. Yaitu 68 juta. Oh, ini 68 juta, sorry. 68, 13%, 30 bulan, start tanggal 30. Ini 2,5 tahun harusnya kelar udah. Terus ini ada 14 M, sorry, 14 M. Wow. 14 M tenornya 116 bulan bagi 12. 9 tahun ya start. Nah, ini sampai 2031. Gede, lama banget nih. 2031 ini lama nih, 2,5%. Dan ini anak perusahaan ya 14 M. Ya, 14 M. Terus ini tas anak lagi sebesar ini jaminan, sorry. Ini jaminan. Nah, ini anak usaha lagi 14 lagi. 14 platform kredit. Oke, kredit investasi 14 juta. Ya 14 M, 12,5, ini 96 bulan gitu. Berakhirnya tanggal 96 bagi 12, 8 tahun. Start di 2022, 8 tahun 2030. Ini gede banget. Jadi bisa dikatakan dari 14 tambah tadi 14 28 gitu. Ya 14 tambah 14 ya sisa-sisanya. Jadi bisa katakan besarnya hutang ini malah dari anak perusahaan ya, itu PR-nya sih. Di jangka panjang ya. Jangka panjang ini sangat bahaya ya menurut saya. Ekuitas mereka itu di saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 19 M. Harusnya bisa ke cover nih dengan ini dari saldo laba aja. Dari saldo laba aja sudah sangat bisa ke cover hutang mereka jangka panjang ya. Tuh sih. Terus pendapatannya ini tadi 42 tadi beberapa sudah terjawab, di mana pendapatan keuangan dari mana tadi? Yang lain-lain tadi pendapatan lain-lain ini udah kejawab naik tinggi itu karena apa? Ternyata karena lain-lain lagi. Lain-lainnya lagi tidak diperjelas. Oke. Pendapatan keuangan udah itu aja sih. Nah, ini kita lihat arus kasnya. Ya, ini net profitnya ya 4M ya, 42 41 741 178 dibagi dengan omsetnya ya. Omsetnya itu 42 472 016 330. Net profitnya 9% ya tadi. 9% jadi untuk perusahaan yang manufaktur, ini termasuk perusahaan manufaktur ya kan, mereka mengolah sendiri.
porsi 9% tuh terlalu kecil sih, harusnya dia bisa lah naikin 15 itu. Satu itu, yang kedua nanti dibahas lah di akhir ya. Oke, aktivitas kas, arus kasnya. Arus kasnya, aktivitas operasi mereka masih defisit 10 M. Gede ya sebelumnya, tapi defisit 53, gede banget. Yang paling gede adalah pembayaran kas kepada pemasok dan operasi lainnya, gede banget nih, 49, sebelumnya bahkan 81 gitu. Nah, ini beban di sini udah gede banget nih. Terus nah ini perolehan aset tetap dia keluar, berarti membeli 7M. Oke. Sebelumnya 1,9, dan di note 9 kita cek di note 9. Note 9 tentang perolehan aset tetap perusahaan, mereka keluar. Oke, harga pembelian tanah perubahan, ada penambahan enggak? Nih ada aset dalam penyelesaian 7M, penambahan nih 7M. Di 2023 aset dalam penyelesaian itu totalnya ini tambah 7M. Aset dia akan menyelesaikan lagi. Aset dalam penyelesaian 53 dan 102 pada 10 Juni. Perkiraan persentase penyelesaian antara 56 sampai 98%. Oke, akan diselesaikan pada range 2023 sampai 2024. Oke, range itu ya. Kelar-kelarnya 2024. Beban penyusutan. Oke, sudah terjawab. Aset tetap tidak digunakan dalam operasi terdiri dari ini tanahnya 44 tidak digunakan. Terus bangunan itu 7M, 7,2. Oke, sudah terjawab apa-apa poinnya yang tidak digunakan. Terus kita lihat lagi arus kasnya untuk perseroan. Arus kas untuk investasi sudah. Pendanaan ya, pendanaan berarti mereka mendapatkan uang. Penerimaan dari atas pelaksanaan waran dapat 167 juta. Ya, 167 juta. Nah, ini salah satu keuntungan mereka menerbitkan waran, jadi dapat income lagi. Tapi udah pembayaran utang sewa ini gede juga ya, 150 juta. Terus kan pendananya minus, oke. Terus kita lihat ya arus kas akhir tahunnya sangatlah kegerus ya, sebelumnya 71 ini jadi 5 miliar doang gitu. Yang paling gede itu karena ya ini dia masih defisit di arus kas dari aktivitas operasi sih. Itu PR-nya. Secara teknikal ya jangka pendek ya dia nggak bisa bertahan di 186. Waktu laporannya rilis juga naik terus dipaksa untuk turun, dan support terdekat 256 sih. Sangat bahaya ya ini ya. Dia nggak bisa kuat di 286 karena potensinya dia akan makin turun lagi gitu. Untuk IBOS potensinya akan turun bisa sampai ke, bentar kita tarik. Nah, ini ke 286 berarti. Nah, bisa sampai ke 171 gitu. Bisa sampai 171, ini dalam banget ya menurut saya. Dengan harga sekarang ini gede banget di sini. Kotak warna kuning itu potensinya di situ. Jadi kesimpulannya untuk IBOS sendiri ya, secara jangka pendek ya ini oke-oke aja, secara jangka pendek oke. Tetapi secara jangka panjang ini sangatlah bahaya ya, terutama tadi hutangnya ya, itu besarnya sendiri paling banyak itu untuk mengcover anak perusahaan gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin ya, mungkin anak perusahaannya belum bisa perform, jadi masih perlu yang namanya bantuan dari induknya, dan itu IBOS sendiri. Itu PR-nya ya. Dan PR selanjutnya lagi dan tantangan ya menurut saya tadi perihal inventory mereka yang ikan beku naiknya signifikan. Di satu sisi kan menjadi challenging sendiri buat perusahaan, terutama bagaimana ya makin mengoptimalkan yang namanya sales marketing mereka ya. Itu. Dan yang ketiga ya, kalau pemikiran saya harusnya ya kalau memang laba atau net profit dari si ikan beku ini paling tinggi dibandingkan perdagangan ikan ya, maksud saya lebih tinggi dibandingkan yang lain, yaitu make sense kalau mereka nge-push dalam bentuk persediaan ditambahin biar lebih gencar di bagian sana gitu. Itu hal yang bagus ya, itu untuk menaikkan yang namanya net profit dari perusahaan itu sendiri ya. Karena menurut saya model perusahaan seperti ini
harusnya net profitnya ya kalau bisa itu masih di angka 2 digit itu 13 sampai 15% oke lah. Ini tadi 9% ya, nggak ada 10% ya. Jadi masih kurang, apalagi ini perusahaan yang masih growth ya. Perusahaan baru harusnya ada potensi gitu. Lebih lebih giat, lebih fight lagi gitu perihal growth perusahaan itu. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah apakah layak saham ini dihargai sekian dan apakah dikatakan murah apa enggak? Kalau saya enggak dulu untuk perusahaan ini karena PR-nya terutama jangka panjang ya sangatlah riskan ya. Karena melihat omset 42 M tapi dia hanya bisa dapat net 4 M tuh kecil menurut saya. Menurut saya kecil dan saya mungkin akan mempertimbangkan jika ada dua hal ya. Satu, hutang jangka panjangnya ini sudah makin kegerus, makin tipis lah ya, makin kecil. Satu itu, yang kedua adalah perihal harga sahamnya turun di bawah 100. Dan oh ya, sama satu lagi, yang ketiga adalah net profitnya mulai naik. Nah, NPM-nya mulai naik. Itu sih. Saya pengen penasaran di kuartal ketiga nanti ya. Karena dengan kenaikan persediaan mereka, inventory mereka terutama di perdagangan ikan dan di ikan bekunya ya, harusnya perdagangan ikan lebih moncar, lebih gede ya omsetnya, ngekatrol ya. Itu mungkin pemikiran saya itu salah satu cara untuk perusahaan naikin profitnya dengan ngebus hal yang membuat pendapatan mereka paling gede, yaitu tadi kita lihat perdagangan ikan ya 24 M. Jadi menarik untuk dilihat di kuartal ketiga. Oke, mungkin itu ya view saya tentang IBOS. Jika ada perbedaan atau insight atau view yang lain boleh tulis di kolom komentar tentang IBOS. Atau mungkin Bapak Ibu teman-teman mau request sama apa yang lainnya mau dibahas, boleh tulis juga. Oke, see you on the next video dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.